Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Destian Fadila, NPM 2507071004. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali terkait soal kuis 1, yaitu matematika komputasi. Nah, di sini saya kodenya kode A. Nah, soal yang pertama itu, diketahui himpunan semesta U 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan A adalah himpunan bilangan genap di U. Lalu himpunan B adalah himpunan bilangan lebih dari sama dengan 5 di U. Nah, di sini kita disuruh menentukan A itu U selisih A, dan B suruh menentukan A gabungan dengan B, dan C A irisan dengan B, dan D kita disuruh tentukan A beda setangkup dengan B. Nah, di sini untuk penyelesaiannya yang pertama kita tulis dulu U-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lalu hanya itu merupakan bilangan genap di U. Jadi kita bisa tulis 2, 4, 6, 8. Lalu himpunan B itu di soal diketahui di B itu diketahui himpunan bilangan lebih dari sama dengan 5 di U. Jadi lebih dari sama dengan 5 kan berarti kan 5, 6, 7, 8. Nah, lalu yang A itu U selisih A, jadi itu bisa ditulis 1, 3, 5, 7. Nah, kenapa bisa ditulis 1, 3, 5, 7? Karena kalau selisih itu merupakan semua anggota himpunan U yang tidak ada termasuk anggota himpunan A. Jadi otomatis 1, 3, 5, 7. Yang B itu A gabungan B. Nah, gabungan itu merupakan total seluruh anggota dari dua himpunan atau lebih. Nah, jadi kita bisa tulis 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya yang C A irisan B. Nah, irisan B itu hubungan antara himpunan yang memiliki elemen yang sama. Jadi elemen yang sama itu 6 dan 8. Nah, selanjutnya D A beda setangkup dengan B. Beda setangkup itu himpunan yang berisi elemen yang ada di salah satu himpunan tetapi tidak ada di keduanya secara bersama. Nah, jadi kita bisa tuliskan yaitu 2, 5, 4, 7. Nah, nih bisa dilihat nih gambarnya kayak gini. Nah, jadi kita bisa ditulis di bagian sini sama di bagian sini. Selanjutnya nomor 2. Nah, nomor 2 ini tentukan dualitas dari persamaan A irisan B gabungan B irisan A ekivalen dengan A gabungan B irisan A irisan B. Nah, dan juga kita disuruh membuktikan menggunakan hukum-hukum himpunan. Nah, kalau tentukan dualitas itu kan mengubah irisan menjadi gabungan atau gabungan menjadi irisan gitu. Nah, selanjutnya kita rubah nih dualitasnya dulu. Langkah yang pertama yaitu A gabungan B irisan B gabungan A ekivalen dengan A irisan B gabungan A gabungan B. Nah, itu merupakan dualitas dari persamaan tersebut. Lalu langkah yang keduanya kita sederhanakan menggunakan hukum distributif, yaitu menjadi A irisan B gabungan A gabungan B irisan B gabungan A, yaitu ekivalen dengan A irisan B gabungan A gabungan B. Nah, di sebelah kanan ini, nah itu nih ditulisnya sama ya, jadi dia tidak harus berubah dari posisi yang sebelah kanan itu. Nah, selanjutnya yaitu disederhanakan lagi menggunakan hukum distributif, yaitu menjadi A irisan B gabungan A irisan A gabungan B irisan B gabungan B irisan A. Lalu disederhanakan lagi menggunakan hukum komplement. Nah, itu menjadi A irisan B gabungan himpunan kosong gabungan B irisan B gabungan B irisan A. Nah, kenapa kok himpunan kosong? Nah, karena yang di atas itu yang tadi disederhanakan menggunakan hukum distributif itu kan dia A irisan dengan A. Nah, itu bisa disederhanakan menjadi himpunan kosong gitu. Nah, selanjutnya
itu bisa disederhanakan menjadi menggunakan hukum komutatif, yaitu A irisan B gabungan himpunan kosong gabungan B irisan B gabungan B irisan A. Itu tadi kita buktikan menggunakan hukum komutatif. Nah, selanjutnya kita buktikan lagi dengan menggunakan hukum komplement. Nah, yaitu A irisan B gabungan himpunan kosong gabungan himpunan kosong. Nah, kenapa di sini himpunan kosongnya itu ada dua? Karena yang tadi kita buktikan dengan hukum komutatif itu kan B irisan B, tadi di atas kan juga ada gabungan kosong, jadi itu di himpunan kosong dan himpunan kosong juga. Nah, maka A irisan B gabungan himpunan kosong gabungan B irisan A. Nah, itu hukum komplement. Lalu kita buktikan lagi menggunakan hukum identitas, yaitu menjadi A irisan B gabungan himpunan kosong gabungan B irisan A. Nah, kenapa di sini cuma himpunan kosongnya ditulis satu? Karena kosong gabungan himpunan kosong itu bisa ditulis himpunan kosong satu saja. Nah, itu menggunakan identitas. Selanjutnya kita menggunakan hukum idempoten, yaitu menjadi A irisan B gabungan B irisan A. Nah, itu hukum idempoten. Lalu langkah selanjutnya kita menggunakan hukum komutatif. Nah, hukum komutatif itu menjadi A irisan B gabungan A irisan B. Kan belum sama tuh, masih ekuivalennya kan tadi A irisan B gabungan A gabungan B. Nah, lalu kita menyederhanakan lagi menggunakan hukum De Morgan. Nah, menjadi A gabungan B gabungan A gabungan B ekuivalen dengan A irisan B gabungan A gabungan B. Hasilnya itu ekuivalen ya. Ya, hasilnya itu ekuivalen. Selanjutnya soal nomor 3. Nomor 3 itu diberikan dua himpunan dengan definisi sebagai berikut. Nah, P-nya itu X dimana kosong kurang sama dengan X kurang sama dengan 12 dan X merupakan bilangan genap. Lalu Q-nya itu X dimana 2 kurang dari X kurang dari 15 dan X merupakan bilangan ganjil. Nah, di sini kita disuruh menentukan hasil dari operasi berikut, kemudian buktikan bahwa kedua sisi memang setara. Kita langkah yang pertama yaitu kita cari tahu dulu nih P-nya itu bilangan genapnya berapa aja. Nah, di sini P-nya itu bilangan genapnya itu mulai dari 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Lalu Q-nya itu bilangan ganjil dari 2 kurang dari 15. Nah, jadi itu yang bilangan ganjil 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, kenapa 5-nya tidak ditulis bilangan ganjil? Karena di situ cuman kurang dari, bukan kurang sama dengan dari. Jadi hanya sampai 13. Nah, selanjutnya kita tentukan P gabungan Q. Nah, gabungan itu berarti kan P gabungan dengan Q. Jadi himpunan P itu digabung dengan himpunan Q menjadi 0 atau 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, itu merupakan gabungan. Lanjut, kita cari juga P irisan Q, himpunan P yang tidak ada di himpunan Q. Nah, kita bisa lihat nih himpunan P yang tidak ada di himpunan Q. Nah, itu 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 karena himpunan P itu cuman 3, 5, 7, 9, 11, 13 tuh. Dan selanjutnya P gabungan Q irisan Q. Nah, tadi kan P gabungan Q itu kan semuanya ya, itu kan digabung dengan himpunan P sama Q. Nah, lalu diiris selisihnya sama Q. Nah, jadi bisa tulis yang tidak ada ini Q yang tidak ada dengan P gabungan Q. Nah, itu bisa ditulis 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, jadi terbukti bahwa P gabungan Q selisih Q ekuivalen dengan P selisih Q. Kedua sisinya memang setara dengan hasil 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, selanjutnya nomor 4. Nomor 4 itu soalnya dalam sebuah kelas terdapat 50 siswa.
sebanyak 28 siswa suka matematika, 25 siswa suka fisika, dan 20 siswa suka kimia. Lalu 12 siswa suka matematika dan fisika, 10 siswa suka matematika dan kimia, 8 siswa suka fisika dan kimia, 5 siswa suka ketiga mata pelajaran. Nah, di sini kita disuruh menentukan A, banyak siswa yang hanya suka matematika saja, dan B, banyak siswa yang hanya suka fisika, dan C, banyak siswa yang hanya suka kimia, dan D, banyak siswa yang tidak suka ketiga mata pelajaran tersebut, yaitu fisika, kimia, dan matematika. Nah, kita bisa ditulis simbol-simbolnya dulu. Nah, S ini, nah S itu merupakan seluruh siswa itu terdapat 50. Nah, lalu simbol M itu merupakan siswa yang suka matematika, yaitu 28. Nah, lalu simbol F itu merupakan siswa yang suka fisika, yaitu ada 25 siswa. Nah, simbol K merupakan siswa yang suka kimia, yaitu terdapat 20 siswa. Lalu simbol M irisan F itu merupakan yang suka matematika dan suka fisika, itu ada 12. Lalu simbol M irisan K merupakan siswa yang suka matematika dan suka kimia, itu ada 10. Lalu simbol F irisan K itu merupakan siswa yang suka fisika dan suka kimia, itu ada 8. Lalu M irisan F irisan K, nah itu merupakan siswa yang suka matematika, suka fisika, dan suka kimia. Pokoknya suka pelajaran 3 tersebut, itu ada 5 siswa. Nah, lalu penyelesaiannya, pertama ditulis dulu nih, ditulis A-nya siswa yang hanya suka matematika. Nah, kita bisa masukin nih, bisa masukin simbol M dikurang M irisan F itu tadi ada 12, lalu ditambah M irisan K ada 10. Nah, lalu ditambah lagi M irisan F irisan K itu ada 5. Jadi 28 dikurangi 22 hasil dari yang suka keduanya tadi, ditambah 5, jadi hasilnya 11. Nah, itu yang A. Lalu yang B, siswa yang hanya suka fisika. Nah, kita bisa tulis simbol F. F-nya itu yang suka fisika kan 25 siswa. Nah, lalu dikurang M irisan F itu ada 12, ditambah F irisan K itu ada 8 yang tadi suka keduanya. Nah, lalu ditambah dengan M irisan F irisan K ini yang suka ketiganya. Nah, yang suka ketiganya tadi kan ada 5. Nah, jadi 25 dikurang kurang 12 ditambah 8 tadi yang suka keduanya, lalu ditambah 5, jadi hasilnya 10. Jadi siswa yang hanya suka fisika yaitu 10 siswa. Lalu C-nya itu siswa yang suka kimia. Nah, kita bisa ditulis lagi nih. Bisa ditulis K, simbol K. Simbol K itu siswa yang suka kimia. Nah, itu 20. Lalu dikurang M irisan K itu 10. Nah, lalu ditambah F irisan K yaitu 8. Lalu ditambah lagi M irisan F irisan K itu ada 5. Nah, jadi totalnya itu ada 7. Jadi siswa yang hanya suka kimia itu ada 7 siswa. Selanjutnya yang D itu siswa yang tidak suka ketiga mata pelajaran tersebut, yaitu matematika, fisika, dan kimia. Nah, lalu kita bisa simbolkan seperti ini. Yang tidak suka kan berarti kan gabungan ya. Jadi M gabungan F gabungan K. Nah, itu ini dikasih sama dengan gitu. Terus habis itu M ditambah F ditambah K. Nah, M-nya ini yang suka matematika 28 ditambah yang suka fisika itu 25, terus ditambah yang suka kimia itu 20. Lalu dikurang yang suka keduanya, dikurang semua yang suka keduanya. Nah, itu ada M irisan F itu ada 12, ditambah M irisan K itu ada 10, lalu ditambah F irisan K itu ada 8. Nah, selanjutnya itu ditambah dengan M irisan F irisan K. Nah, itu ada 5. Nah, jadi lalu ditotal semua tuh. Nah, itu yang 28 ditambah 25 ditambah 20 itu hasilnya 73. Lalu dikurang dengan hasilnya yang 12 ditambah 10 ditambah 8 itu kan hasilnya 30. Nah, lalu ditambah yang suka ketiganya. Nah, itu 5. Jadi 73 dikurang 30 ditambah 5 yaitu 48 siswa. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu ditulis simbol S lagi untuk mengetahui berapa banyak siswa yang tidak suka ketiganya itu. Nah, lalu ditulis simbol S itu seluruh siswanya itu kan ada 50. Nah, lalu dikurang M gabungan F gabungan K itu dari yang kita
cari tadi di atas. Nah, itu kan hasilnya 48. Jadi 50 dikurang 48 itu 2. Nah, jadi siswa yang tidak suka ketiganya itu hanya 2 siswa. Selanjutnya soal yang terakhir, soal nomor 5. Sebutkan 4 sifat urutan dan jelaskan. Nah, itu trikotomi, yaitu jika X dan Y adalah bilangan, maka tepat satu di antara berikut berlaku: X kurang dari Y, atau X sama dengan Y, atau X lebih dari Y. Jadi kesimpulannya itu bahwa dua bilangan bisa dibandingkan. Nah, contohnya itu misalnya X-nya itu kita beri nilai 5, dan Y-nya itu diberi nilai 8. Nah, maka 5 kurang besar dari 8. Nah, lalu 5 sama dengan 8. Nah, dan yang terakhir itu 5 lebih besar dari 8. Nah, yang keduanya itu kan tidak mungkin tuh. Masa iya 5 sama dengan 8 itu kan tidak ya? Tidak. Nah, habis itu 5 lebih besar dari 8 itu tidak. Nah, jadi yang pakai itu yang benar hanya 5 kurang dari 8. Nah, itu yang benar. Nah, selanjutnya 2 itu ada ketransitifan. Nah, yaitu jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Kesimpulannya itu bahwa urutan bilangan bersifat berantai. Nah, contohnya kita X-nya itu diberi nilai 2 dan Y-nya itu diberi nilai 4. Nah, terus Z-nya itu kita diberi nilai 6. Nah, bisa dilangkahin gitu. Nah, itu 2 kurang besar dari 4. Nah, 4 kurang dari 6. Nah, maka otomatis yang pertama tadi itu yang otomatis tadi 2 kurang besar dari 6. Jadi gitu contohnya. Nah, selanjutnya contoh yang ketiganya itu urutan penambahan. Nah, penambahan itu X kurang dari Y jika dan hanya jika X ditambah Z kurang dari Y ditambah Z. Itu penjelasannya. Nah, kita bisa contohnya X-nya itu kita beri nilai 3, lalu Y-nya itu kita beri 7. Nah, terus Z-nya itu kita beri angka 4. Nah, jadi jika 3 kurang besar dari 7, maka 3 tambah 4 itu lebih besar dari 7 tambah 4. Nah, 3 tambah 4 itu dari penjelasan X ditambah Z tadi ya. Nah, itu maka kurang besar dari Y ditambah Z itu. Nah, itu kan hasilnya 7 ditambah 4 yang tadi kita beri nilai. Nah, jadi itu penjelasannya. Lalu selanjutnya perkalian. Nah, perkalian itu ketika Z-nya positif, maka X kurang dari Y jika dan hanya jika X Z kurang dari Y Z. Ketika Z-nya negatif, maka X kurang dari Y jika dan hanya jika XY lebih dari YX. Nah, itu nih membedakannya itu kalau positif itu tandanya dibalik. Kalau positif sama negatif itu hanya tandanya dibalik saja. Nah, kalau positif itu tetap dia tandanya itu kurang dari. Nah, lalu kalau ketika Z-nya negatif itu hanya dibalik saja. Jadi dibalik lebih besar tandanya, bukan kurang besar. Itu penjelasan dari soal nomor 5. Nah, lalu soal bonus yang terakhir itu nama lengkap dosen dan salah satu asisten dosen. Nah, nama dosen yang mengajar matematika komputasi di D3 itu yaitu Bapak Ridho Solehur Rahman M.Mat. Nah, lalu nama asdos yang mengajar di D3 itu yang pertama ada Kak Adelia Agus Safitri dengan NPM-nya 2407051024. Lalu Muhammad Surya Gimnasiar yaitu 2417051011. Nah, yang terakhir itu ada Muhammad Ferdiansyah dengan NPM 2217051126. Nah, cukup itu penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Di sini saya juga sama-sama belajarnya. Bila ada kesalahan atau kurang paham, saya minta maaf dan terima kasih. Untuk kakak-kakaknya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.